Halo semuanya, jumpa lagi dengan Sinawore. Di video ini kita akan belajar materi perawatan dan perbaikan jaringan kabel dan nirkabel. Materi ini penting karena jaringan adalah tulang punggung komunikasi data. Bayangkan jaringan seperti jalan raya yang menghubungkan rumah dan kantor, sekolah dan pusat perbelanjaan. Jika jalannya rusak, macet, atau tertutup, maka mobil tidak bisa lewat. Sama halnya dengan jaringan komputer. Kalau tidak terawat atau salah konfigurasi, komunikasi data pun terganggu pastinya. Tujuan kita belajar ini adalah agar kita mampu memahami bagaimana membangun jaringan kabel maupun nirkabel. Bagaimana cara merawatnya supaya awet dan bagaimana cara memperbaiki kalau ada masalah. Dengan begitu, kita tidak hanya bisa menghubungkan kabel, tapi juga bisa menjadi teknisi yang handal yang menjaga agar jaringan tetap sehat dan aman serta cepat. Kita masuk ke instalasi jaringan kabel. Jadi pada jaringan kabel kita menggunakan perangkat keras seperti kabel UTP ya, tang krimping, switch, dan router. Prosesnya mirip seperti memasang instalasi listrik di rumah ya. Tapi bedanya yang dialirkan bukan listrik, melainkan data. Kabel bisa dipasang dalam bentuk strike untuk menghubungkan komputer ke switch atau crossover untuk antar perangkat langsung ya. Kita juga perlu memilih topologi, misalnya topologi star yang ibaratnya seperti terminal bus ya. Semua kendaraan masuk dan keluar lewat satu titik pusat ya. Setelah semuanya terpasang, kita cek koneksinya dengan line tester. Ibaratnya seperti mengetes lampu apakah menyala atau enggak setelah dipasang dan dialiri listrik ya. Kita masuk ke instalasi jaringan nirkabel. Berbeda dengan kabel ya pastinya ya. Jaringan nirkabel atau WiFi tidak memerlukan kabel fisik ya, melainkan gelombang radio. Perangkat yang digunakan antara lain access point dan router WiFi. Ibaratnya seperti menara pemancar radio. WiFi memancarkan sinyal yang bisa ditangkap laptop atau HP atau tablet mungkin ya, tablet gitu ya, tab gitu ya. Supaya aman kita perlu mengatur SSID dan sistem keamanan seperti WPA2 atau WPA3. Posisi access point juga penting seperti lampu di rumah. Kalau ditaruh di pojok, cahayanya tidak merata. Begitu juga WiFi, harus ditempatkan strategis agar sinyalnya merata. Setelah terpasang, kita harus melakukan uji koneksi dengan ping test untuk memastikan perangkat benar-benar terhubung. Perawatan jaringan. Jaringan seperti kendaraan tentunya. Kalau tidak dirawat, pasti cepat rusak. Perawatan jaringan mencakup pengecekan rutin perangkat ya, kemudian mengupdate firmware, membersihkan perangkat keras dari debu, dan melakukan backup konfigurasi. Monitoring bandwidth juga penting karena kita bisa tahu kalau ada pengguna yang mengunduh kelebihan atau ada anomali. Kalau mobil butuh servis berkala, maka jaringan juga butuh servis rutin agar performanya tetap terjaga. Permasalahan umum ya. Gangguan jaringan bisa datang dari berbagai arah. Pertama ada collision, yaitu tabrakan data
mirip seperti mobil bertabrakan dari persimpangan ya. Jadi yang kedua ada bottleneck, jalur data penuh dan melambat tentunya, seperti jalan tol kalau macet. Ketiga, serangan virus atau trojan yang berbahaya seperti pencuri yang masuk ke rumah. Empat, ada gangguan koneksi karena kabel rusak atau sinyal WiFi lemah. Kemudian yang terakhir, kesalahan konfigurasi. Misalnya salah setting IP atau DNS yang sama seperti salah alamat tujuan sehingga kita tidak sampai ke tempat yang dituju. Kita masuk ke perbaikan jaringan. Untuk mengatasi masalah, kita harus tahu dulu jenis gangguannya. Kalau collision, solusinya gunakan switch agar data punya jalur sendiri, ya. Jika bottleneck, kita bisa upgrade bandwidth atau gunakan teknik load balancing, ya. Tiga, kalau kena virus, gunakan antivirus dan firewall. Kemudian jika kabel atau WiFi bermasalah, misalnya cek fisik kabel atau reset router ya, kemudian dikonfigurasi ulang. Dan untuk memastikan semua normal, lakukan pengujian dengan perintah seperti ping, tracer, atau ipconfig. Jadi perbaikan jaringan harus sistematis, jangan asal tebak ya. Kemudian memeriksa dan menguji konektivitas. Pemeriksaan jaringan bisa dilakukan dengan berbagai cara. Ping test ibarat mengetuk pintu rumah ya. Kalau ada balasan berarti penghuninya ada. Itu kalau ping test ya. Kemudian ada tracer atau tracer route, melacak jalur perjalanan data ya. Jadi gunanya untuk melacak jalur perjalanan data. Seperti Google Map yang menunjukkan jalan mana yang kita lewati. Kemudian ada speed test, mengukur kecepatan internet tentunya ya, seberapa cepat internet kita. Kemudian ada LAN tester, memastikan kabel dalam kondisi baik. Dan ada Wireshark, bisa dipakai untuk melihat isi lalu lintas data seperti kamera CCTV yang mengawasi kendaraan di jalan, contohnya. Studi kasus, contoh nyata. Di sekolah ada komputer yang tidak bisa terhubung ke jaringan LAN ya. Solusinya periksa kabel, port, dan konfigurasi IP. Jadi lakukan pemeriksaan kabel, port, dan konfigurasi IP. Kalau WiFi terasa lemot karena bottleneck, maka kita harus cek penggunaan bandwidth. Mungkin ada yang download film dan mungkin file yang besar lainnya. Kalau komputer kena trojan atau virus, solusinya install antivirus dan lakukan pembersihan. Dengan studi kasus, kalian bisa melatih logika troubleshooting ya. Karena setiap masalah punya tanda-tanda yang pastinya berbeda. Kesimpulan, jadi instalasi jaringan tidak bisa asal pasang. Harus ada perencanaan. Perawatan rutin wajib dilakukan agar tidak gampang rusak. Jika ada masalah, lakukan troubleshooting langkah demi langkah, step by step. Dari cek fisik hingga konfigurasi. Dan yang paling penting, keamanan jaringan tentunya harus selalu dijaga. Seperti SSID atau password, WiFi itu harus selalu mungkin ya secara rutin diganti. Karena jaringan adalah jalur utama pertukaran data yang berharga pastinya. Dengan memahami ini, kalian bisa menjadi teknisi jaringan yang andal dan profesional.
Sekian dulu, video materi kali ini. Jumpa lagi di video berikutnya. Semangat selalu dan tetap sinawore.